Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, program kerja ekstrakurikuler Pramuka Masa Bakti 2025-2026 Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram telah selesai kami susun. Program kerja ini merupakan bimbingan atau panduan kami dalam berkegiatan di tahun ini. Banyak hal yang menjadi evaluasi kami di tahun kemarin yang kami tuangkan di tahun ini agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu kami dalam menyusun program kerja ini. Terutama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, dan Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram atas dukungan dan doa-doanya. Mohon maaf kami ucapkan dan kami sampaikan tentunya apabila nanti dalam perjalanan kami dalam program kerja yang kami susun ini membutuhkan evaluasi yang harus kami perbaiki dengan segera. Tentu saja kami dari ekstrakurikuler Pramuka tidak menutup hal-hal tersebut, tidak menutup kritik, tidak menutup saran, sehingga kami bisa evaluasi dengan segera. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Khairin Naim dari kelas 12 Kedinasan 1 sebagai Ketua Ekstrakurikuler Pramuka Masa Bakti 2024-2025. Di sini saya akan memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap program kerja yang sudah kami laksanakan selama 1 tahun ke belakang. Di sini kami membaginya menjadi 4 jenis program kerja, yaitu yang pertama program jangka panjang, yang kedua program jangka menengah, yang ketiga program jangka pendek, dan yang keempat yaitu kegiatan partisipasi. Yang pertama, program jangka panjang. Di sini terdapat 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama latihan rutin yang kami laksanakan setiap hari Selasa. Yang kedua yaitu pengisian SKK dan SKU atau syarat kecakapan khusus dan syarat kecakapan umum yang kami laksanakan fleksibel sesuai kemampuan anggota masing-masing. Kemudian pada program jangka menengah terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama kegiatan evaluasi bulanan yang kami laksanakan setiap akhir bulan selama 1 tahun ke belakang. Yang kedua yaitu mengikuti berbagai satuan karya atau SAKA yang ada di Kota Mataram. Yang ketiga yaitu mengikuti perlombaan di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Di sini kami mengikuti 6 lomba selama 1 tahun ke belakang, yaitu yang pertama lomba taksi GT ke-7 se-Nusa Tenggara Barat. Yang kedua lomba LKBB Madrasah Online tingkat nasional. Yang ketiga lomba Kultum Scout Ramadan se-nasional. Yang keempat yaitu lomba Scraf 3 se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang kelima yaitu lomba Alpa 2 se-Pulau Lombok. Dan yang keenam lomba Cadika Mahakarya Scout Competition se-Kota Mataram. Kemudian pada program jangka pendek terdapat 11 kegiatan utama, yaitu yang pertama kegiatan penerimaan tamu ambalan atau pengukuhan anggota baru yang kami laksanakan pada tanggal 10 September 2024. Yang kedua yaitu pengurus gugus depan Kota Mataram 06.199 dan 06.200 Pangkalan Mandua Mataram Masa Bakti 2024-2027 yang kami laksanakan pada tanggal 14 September 2024. Yang ketiga yaitu evaluasi materi yang kami laksanakan pada tanggal 10 November 2024. Selanjutnya ada kegiatan pelantikan penegak Bantara atau pengukuhan anggota Bantara yang kami laksanakan pada tanggal 13 November 2024. Kemudian ada kegiatan refreshing yang kami laksanakan pada tanggal 18 Desember 2024. Selanjutnya ada kegiatan pengambilan atribut yang kami laksanakan pada tanggal 14 Februari 2025.
Kemudian ada latihan gabungan yang kami laksanakan pada tanggal 18 Februari 2025. Kemudian buka puasa bersama yang kami laksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Selanjutnya ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan wawancara yang kami adakan pada tanggal 26 Juli 2025. Selanjutnya ada pemilihan pengurus baru yang kami adakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Terakhir ada kegiatan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru yang kami adakan pada tanggal 24 Agustus 2025. Terakhir adapun kegiatan partisipasi yang kami laksanakan, kami cantumkan sebanyak 3, yaitu yang pertama Kemah Madrasah Nasional yang diadakan pada bulan November. Yang kedua, Kemah Refleksi bersama DKC Mataram pada tanggal 30 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025. Yang terakhir yaitu Kemah Budaya Senusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Juli 2025. Baik, itu saja pemaparan proker yang bisa saya sampaikan. Adapun anggaran biaya sudah saya jelaskan pada laporan pertanggungjawaban berbentuk hard file dan soft file. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Saya Ketua Ekstrakurikuler Pramuka Mandua Mataram tahun periode 2024-2025 akan menyampaikan harapan saya kepada pengurus baru Ekstrakurikuler Pramuka Mandua Mataram. Kakak berharap adik-adik sekalian dapat menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada adik-adik sekalian dengan baik dan penuh rasa kekeluargaan. Kakak berharap kalian dapat bersatu untuk kepengurusan yang lebih baik. Kakak berharap adik-adik sekalian dapat mengimplementasikan segala hal baik yang sudah kalian dapatkan selama di Ekstrakurikuler Pramuka Mandua Mataram dan mempertahankannya selama 1 tahun ke depan. Terakhir, kakak berharap agar kalian dapat mempertahankan prestasi dan popularitas Pramuka Mandua Mataram baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu saja dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Susanto. Saya dari kelas 11 Kedinasan 1. Di sini saya sebagai Ketua Ekstrakurikuler Pramuka Mandua Mataram akan memaparkan program kerja saya selama 1 tahun ke depan. 1. Pengukuhan dan pelantikan anggota baru. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penerimaan resmi bagi peserta didik yang bergabung dalam Gerakan Pramuka Mandua Mataram. Prosesi pengukuhan dilakukan sesuai tata cara dan tradisi yang berlaku dalam kepramukaan. 2. Pelantikan dan pengukuhan Bantara atau Laksana. Pelantikan anggota penegak Bantara maupun Laksana dilaksanakan setiap 1 tahun sekali setelah anggota memenuhi syarat kecakapan umum. Prosesi pelantikan dipimpin oleh pembina pramuka serta disahkan oleh Mabigus. Yang ketiga, mengadakan kegiatan refreshing atau hiking. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan, kekompakan, dan menjaga silaturahmi. Yang keempat, mengadakan lomba Competition of Squad Manda atau disingkat dengan KOSMA. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan anggota pramuka di Nusa Tenggara Barat sekaligus untuk memperluas eksistensi dari Pramuka Mandua Mataram. Yang kelima, pengambilan atribut. Kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun sekali bagi anggota baru Gerakan Pramuka Mandua Mataram. Yang keenam, bakti sosial dan berbuka puasa bersama. Bakti sosial yang dimaksud di sini adalah pembagian takjil pada bulan Ramadan kepada orang yang membutuhkan serta mengadakan buka puasa bersama untuk mempererat silaturahmi. Yang ketujuh, latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan dilakukan 1 tahun sekali bagi pengurus baru. Hal ini bertujuan untuk membangun kekompakan dan kerjasama antar anggota Gerakan Pramuka serta membentuk jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan kerjasama antar anggota, khususnya anggota Gerakan Pramuka Mandua Mataram. Yang kedelapan, latihan gabungan dengan gugus depan yang ada di Kota Mataram maupun dengan luar Kota Mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik kepramukaan dan mempererat persaudaraan antar gugus depan lainnya. Yang kesembilan, pengisian SKU dan SKK. Dalam pengisian SKU dan SKK dilakukan secara individu sesuai dengan butir syarat kecakapan umum yang diujikan. Penguji dari SKU dan SKK yaitu orang dewasa sesuai dengan bidang yang terkait butir yang diujikan. Yang ke-10, pengiriman sangga penegak ke tingkat kuartir ranting, cabang, daerah maupun nasional. Kegiatan ini bentuknya partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Kuaran, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas.
dalam kegiatan yang akan dilakukan seperti Raicap, Raida, Rainas, Pertikarada, Pertikaranas, Pelantara Nasional, Kemah Bela Negara, dan Peransaka Nasional. Yang ke-11, mengikuti perlombaan dan kegiatan tingkat cabang, daerah, dan nasional. Kegiatan ini berupa partisipasi dalam lomba dari tingkat kecamatan hingga nasional untuk mengukur kemampuan yang sudah dilatih di gugus depan. Yang ke-12, evaluasi bulanan. Kegiatan dilakukan secara berkala setiap akhir bulan untuk meninjau kinerja dan pencapaian serta memastikan bahwa target dan tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Yang ke-13, evaluasi materi. Kegiatan yang melibatkan anggota baru Pramuka Man 2 Mataram untuk mengukur pengetahuan selama berkegiatan. Yang ke-14, program latihan kepramukaan. Serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk membina anggota pramuka dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Yang ke-15, pramuka peduli dan kreatif, untuk menumbuhkan rasa kepedulian anggota pramuka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta untuk mengembangkan potensi anggota pramuka baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, serta membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ke-16, mengikuti satuan karya atau SAKA, yaitu wadah pembinaan bagi anggota pramuka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dalam berbagai bidang yang mereka minati. Yang ke-17, mengikuti perlombaan KSLP 3, yaitu Kemah Silaturahmi dan Lomba Penjelajahan Penggalang Penegak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan anggota pramuka selama latihan yang dilakukan oleh gugus depan. Yang ke-18, mengikuti Jota Joti, yaitu Jambore on the Air and Jambore on the Internet. Kegiatan ini bersifat partisipasi yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Oktober. Event ini adalah kegiatan pramuka global tingkat internasional yang menggabungkan komunikasi radio amatir atau Jota dan dengan internet atau Joti. Yang ke-19, mengikuti perlombaan Polpram atau Pekan Olahraga Pramuka. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan anggota pramuka selama latihan dilakukan di gugus depan, khususnya tingkat olahraga. Yang ke-20, mengikuti perlombaan LTGT atau Lomba Tangkas Galang Tegak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan anggota pramuka selama latihan yang dilakukan di gugus depan. Yang ke-21, mengikuti perlombaan SMEL atau Squad Millennial Competition. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan anggota pramuka selama latihan yang dilakukan di gugus depan. Yang ke-22, mengikuti perlombaan Tamu Kesma. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan anggota pramuka selama latihan yang dilakukan di gugus depan. Cukup sekian penyampaian program kerja saya selama 1 tahun ke depan. Saya berharap sekolah dapat mendukung kami dengan penuh agar semua kegiatan kami berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.